Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin menjawab 5 pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Ini saya pilih hanya 5, tapi dari beberapa pertanyaan itu ini yang paling banyak ditanyakan sama sahabat-sahabat angler. Menurut penelitian, ada beberapa teman, ada beberapa pakar bilang katanya ikan itu tidak bisa membedakan warna. Jadi kalau memang tidak bisa warna, kenapa lur-lur itu dibuat bermacam-macam warna? Ini juga kadang-kadang gini, kalau ikan dia casting pakai lur warna tertentu, dia nggak makan, diganti lagi, kebetulan dia makan. Saya juga nggak yakin bahwa apa karena lur itu dia makan atau memang kebetulan dia makan. Jadi sebenarnya kalau kita casting pakai lur, dia kejar itu karena dia memang menyerupai ikan, dia lapar di depannya karena ikan predator dia makan. Jadi para pembuat lur itu sebenarnya yang pertama dia desain sebagus-bagusnya itu warnanya cantik itu karena untuk memikat pembelinya. Jadi nomor satu, dia bagaimana orang datang ke toko pancing, dia ngelihat lurnya itu menarik, tampilannya, warnanya menyerupai ya, seperti lur yang ada di depan saya ini. Itu kalau saya datang ke toko pancing, saya, ini cantik sekali nih warnanya, bagus. Ini juga, cantik sekali warnanya, wah ini saya ambil. Tapi itu yang penting bagaimana lur itu didesain, dikasih warna supaya pemancingnya itu mau membeli lurnya dulu. Baru setelah itu didesain gimana gerakan segala macam sampai ikan mau makan. Dua-duanya sangat penting, tapi menurut saya yang paling penting masalah warna ini menarik supaya mau dibeli orang. Karena sebenarnya ikan itu menurut penelitian dia tidak bisa membedakan warna. Saya nggak tahu apa maksudnya ini, ikan itu melihatnya semuanya hitam putih. Bahwa kenapa warna-warna tertentu itu dimakan, mungkin karena glow-nya ya, refleksinya, gerakan-gerakan itu mengeluarkan refleksi sampai ikan itu melihat dari jauh. Makanya juga kalau malam ada, kalau kita jigging malam itu sekarang juga banyak jigging juga pakai glow in the dark, fosfor, karena sebenarnya supaya dia terang, menarik perhatian, dikejar sama ikan. Jadi pemilihan warna waktu kita membeli lure itu bagaimana? Itu dia. Jadi kadang-kadang kita misalkan satu lure modal yang sama tapi 3 warna berbeda, kita beli semuanya. Karena kita nanti jangan-jangan dia di tempat sana maunya lure warna ini. Padahal menurut saya sama aja. Ada orang ya yang punya cuman satu warna saja, dia pakai itu terus. Dan kadang-kadang dia juga dapatnya lebih banyak. Pergantian lur itu karena kadang-kadang kita lempar, akhirnya sampai kepercayaan dirinya sudah berkurang, nggak pede lagi. Oh ini kejanjian warnanya nggak bener nih, ganti warna lagi. Jadi memang udah hilang kepercayaannya. Mungkin di tempat lain juga sama ya, tapi di Pulau Seribu menurut saya agak berbeda. Cara-cara mancing itu biasanya di tempat-tempat lain agak berbeda. Ini yang di Pulau Seribu khususnya. Di Pulau Seribu itu biasanya pemancing-pemancing zaman dulu itu kita mancingnya masih bisa kita trolling, jadi kita tonda. Jadi umpannya pakai ikan kembung yang besar, kita hooknya, mata pancingnya kita taruh di hidungnya, kita tembuskan, kita seret. Perahunya jalan pelan. Kita berputar-putar harus di atas karang, karena di atas tenggiri itu biasanya tenggiri itu ikan penjelajah, dia ikan pelagis, dia ikan penjelajah. Jadi dia berpindah-pindah dari satu karang ke karang lain karena dia memburu makanannya. Jadi kalau di Pulau Seribu dulu kita masih bisa trolling karena pemancing masih sedikit. Sekarang kita nggak mungkin kita trolling karena kalau lagi musim tenggiri di satu spot, misalkan di Karang Kroyak, itu tempat spotnya nggak terlalu besar, tapi yang parkir bisa
sampai 20 perahu berjejer rapet dia. Semuanya Lego jangkar, belakangnya itu menghadap, arusnya menghadap ke belakang, karangnya di belakang. Jadi dihanyutkan, dia mancingnya pakai umpan, kalau nggak ikan tembang atau ikan kembung. Dia drifting, dihanyutkan ke belakang menuju ke dekat karang. Jadi semuanya kapal dalam keadaan Lego jangkar, diam. Jadi nunggu siapa yang dimakan. Kalau zaman dulu itu kita karena mancingnya masih sedikit, jadi kita masih bisa tuh kita putar-putar di atas karang. Jadi kita seret itu lebih seninya lebih enak. Jadi kita berjalan begitu kena ditarik seret. Nah sekarang kalau di Pulau Seribu sekarang semuanya sandar. Jadi kita semua biasanya hampir semua pemancing di kapalnya ada bak untuk umpan hidup. Pertama pagi-pagi subuh mereka udah cari itu. Kalau nggak kembung, tembang, kalau nggak ada terpaksa selar. Kita semua mancing drifting, dari depannya kita pakai kawat yang agak soft tapi juga baja itu, supaya karena gigi tenggiri itu giginya tajam sekali. Tenggiri sama alu-alu barakuda itu giginya tajam sekali, jadi dia mesti di depannya mesti kasih kawat kecil. Dan kalau mamanya ikan tenggirinya, kalau ikan umpannya kita besar kembungnya, biasanya kita kasih mata kailnya 2. Sebenarnya ini udah pernah saya bahas juga dulu, cuman ini masih ada yang bertanya lagi. Selain drifting juga ada casting, bisa pakai casting. Di tempat lain banyak yang casting. Kita bisa casting kalau memang pemancingnya nggak terlalu banyak ya, berjajar-jajar. Jadi kalau kita punya pemancingnya perahunya terlalu banyak, rapat, kita casting, mungkin kita ditegur sama pemancing di sebelah karena kita ganggu mereka. Jadi spot yang sedang bagus di Pulau Seribu, hari ini saya dapat misalkan 20 ekor ikan besar, besok pagi tuh udah beritanya tuh udah kemana-mana. Besoknya udah pasti diserbu. Pemancing banyak sekali, jadi semuanya harus tertib, saling menjaga sopan santun di antara teman-teman sendiri. Jadi semuanya mancing dengan rapat-rapat begini. Kadang-kadang kita nyangkut sama teman segala, tapi kita semua berteman lah di antara pemancing-pemancing. Kalau di tempat lain tuh ada yang casting pakai spoon, itu juga ampuh juga. Dia modelnya spoonnya agak panjang gitu, warnanya silver, menyerupai ikan teri, dan di gulungnya cepat sekali dia. Nah, biasanya juga tuh ampuh juga. Ada juga yang lempar pakai micro jig, atau ada juga yang dia casting tapi pakai micro jig dilempar jauh. Ada juga yang memang betul-betul slow jig, dia mengharapkan ikan-ikan tenggiri yang ada di bawah. Tapi kalau di Pulau Seribu itu kan sebenarnya tidak terlalu dalam, dia dangkal. Jadi kalau mempunyai jig kayaknya kurang tepat, jadi banyak yang di casting kalau memang di sekeliling kita nggak ada kapal lain. Bait casting itu memang didesain spesial untuk casting. Jadi reel itu memang peruntukannya didesain untuk casting. Jadi kalau kita mau casting, sebaiknya kita menggunakan reel BC atau bait casting. Karena kenapa? Karena dia tuh mempunyai akurasi yang tinggi, jadi dia cepat gitu. Jadi kalau kita mau ngelempar satu tempat, kita lempar teng, begitu sampai tutup, tek, kita putar udah langsung. Sedangkan kalau kita pakai spinning, kita lempar, kita cast, kita mesti tutup bell arm dulu, baru kita putar. Jadi agak sedikit lambat, tapi bukan berarti bahwa spinning tidak bisa untuk casting. Banyak pemancing internasional pun juga banyak yang mempertahankan, dia lebih senang pakai reel spinning untuk castingnya. Yang penting rodnya memang rod untuk casting, jadi kepanjangannya itu memenuhi syarat karena biar bisa lempar jauh. Tapi kalau mana yang lebih enak, kalau menurut saya lebih senang pakai BC, pakai reel bait casting. Apalagi kalau kita ngelihat
di sebelah sana tuh kayaknya ada gelembung-gelembung udara naik. Misalkan kita targetnya toman, di sana ada gelembung, berarti kemungkinan di bawahnya tuh ada ikan toman atau kan apa, lempar. Selesai lempar lagi, itu kecepatannya lebih akurat lah pakai, dan itu apa namanya, kita bisa dengan beberapa teknik-teknik casting yang mungkin hanya bisa digunakan kalau kita menggunakan reel BC. Menurut saya gitu, tapi dua-duanya tetap dapat digunakan untuk casting. Saya nggak punya favorit, saya harus pakai reel ini, harus pakai ini, saya nggak ada favorit. Saya hampir kalau saya coba nyaman, ya itu yang saya pakai. Jadi untuk teman-teman juga tidak perlu, kalau umpamanya saya bilang bahwa merek ini yang paling paling enak saya pakai. Saya pakai reel ini, ternyata ini enak juga, ini juga enak juga. Jadi saya nggak ada favorit. Saya bukan tipe orang yang maniak untuk saya harus menggunakan brand ini. Saya nggak. Yang penting gimana caranya saya pergi mancing, saya bisa dapat target ikan yang saya mau, dan saya pakai cukup nyaman. Merek apa yang saya sukai, saya nggak bisa nyebut merek yang tertentu, karena hampir semua brand sekarang itu sudah hampir sama, sudah bagus-bagus semuanya. Jadi tinggal bagaimana kita sesuaikan dengan kondisi kita dan nyaman kita pakai. Yang penting ente mancing, ente dapat, itu udah oke. Nggak usah, wah ini kadang-kadang kalau jalan, Pak Dudit, maaf Pak Dudit ya, saya mancing pakai gini, nggak apa-apa, nggak tahu dia dapatnya lebih besar, lebih banyak kepada saya. Yang penting pertama, kira-kira di daerah Anda target Anda apa dulu gitu. Itu yang perlu ya, target Anda apa dulu. Kemudian cari merek-merek tertentu yang purna jualnya, yang garansinya itu bagaimana. Jadi jangan, wah ini Pak bagus Pak, ini gimana kira-kira kalau namanya reel ini, rod ini kalau namanya ini rusak, dijamin nggak partsnya ada apa nggak, di mana kita. Jadi yakinkan dulu bahwa ini kalau rusak partsnya ada, banyak kita bisa menemukan. Jangan kita beli semuanya bagus enak, begitu rusak Pak, wah Pak ini nggak ada Pak, kita mesti inden dulu Pak dari negara entah berantah. Berapa lama? Ya 3 bulan. 3 bulan berarti ente 3 bulan ente nggak mancing, kan rugi. Jadi lebih Anda tanya dulu, ini pernah jualnya kemana, ini partnya banyak, gimana bisa benerin, datangnya ke sini. Nah, yang ada di Indonesia, jangan sekarang tuh banyak part tuh merek-merek tertentu terpaksa nggak bisa kita pakai karena nggak ada partsnya. Ini Pak udah saya pesen dari sana, tapi udah 2 bulan belum datang, apalagi sekarang. Nah ini kesempatan nih sekarang ini kan lagi wabah COVID, jadi semua nggak mancing. Coba kalau punya itu tanya, ini misalkan partnya saya butuh apa namanya, misalkan bell arm atau handle, coba tanya di toko-toko apa ada. Kalau nggak ada terpaksa kita mesti pesan dari negara lain. Itu jadi jangan lupa kalau mau beli piranti, yakinkan dulu bahwa barang ini kalau rusak, joran ini kalau patah, ada nih, dia jamin bahwa, apalagi ada garansinya, digaransi. Kalau patah atau guide ringnya lepas segala macam, digaransi barangnya, partnya ada. Itu yang paling penting menurut saya ya. Ya terima kasih sahabat angler, Anda telah melihat tayangan ini. Mudah-mudahan jawaban-jawaban saya ini cukup bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like. Bila masih ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Salam strike.